Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, sahabat-sahabatku semuanya, saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan sehingga kita bisa menjalankan ibadah dengan baik untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin kita sudah bahas mengenai tentang bagaimana hukum suntik, sudah kita bahas. Kemudian kita juga sudah bahas juga mengenai bagaimana hukum kita menelan dahak ataupun air liur kita, ya. Karena air liur susah kita, bagaimana untuk menjaganya, selalu ada, ya. Kita sudah bahas. Kemudian dahak juga adalah sesuatu yang mengumpal, bagaimana kita jika menelannya atau tertelan bagaimana, ya. Kita sudah bahas. Sekarang kita akan membahas tentang materi baru, yaitu berkaitan dengan bagaimana apabila seseorang sedang mandi, ada air yang masuk ke dalam anggota tubuh kita tanpa kita sengaja, ya. Tentunya tanpa sengaja. Kalau sengaja maka jelas membatalkan puasa. Tapi di sini pembahasannya apabila tidak disengaja, itu bagaimana hukumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini diterangkan hukmu dukhulil ma athna al-ghusl, ya, ila jawfihi biduni ta'ammud lis-sha'im. Hukmu dukhulil ma, ya, hukum masuknya air athna al-ghusl, ya, di tengah-tengah kita sedang mandi, ila jawfi, kepada salah satu anggota lubang kita, biduni ta'ammud, tanpa ta'ammud, ya, tanpa sengaja, ya. Ya, inilah yang mesti kita garis bawahi, bahwa di sini adalah biduni ta'ammud, tanpa sengaja, lis-sha'im, bagi orang yang berpuasa. Fihi tafsir, ya. Di sini dikatakan tafsir. Bagaimana tafsirnya? Ya. Idza kana al-hukmu ma'muran bih, idza kana al-ghuslu ma'muran bih. Ya. Apabila mandinya adalah sesuatu yang diperintahkan, sebab mandi itu ada dua. Ada yang diperintahkan, ada yang tidak. Nanti hukumnya beda, ya, di sini. Apabila mandinya diperintahkan, ya, masyru'an, ya, baik itu fardhan kahusli janabah, seperti mandi wajib, berarti itu mandi yang diperintahkan dalam syariat, ya, mandi wajib, ataupun mandi sunnah, berarti kan diperintahkan. Jadi mencakup sunnah, mencakup yang wajib juga. Yang penting syariat itu memerintahkan, ya, kepada kita mandi yang diperintahkan, bukan mandi hanya sekedar untuk mendinginkan badan saja, atau mandi hanya sekedar untuk menghilangkan rasa panas saja, bukan. Itu mandi yang tidak diperintahkan berarti kalau seperti itu. Tapi di sini adalah mandi yang diperintahkan, yang mencakup wajib ataupun yang sunnah. Mandi sunnah, mandi Jumat, ataupun mandi sholat Id, ataupun mandi janabah yang memang wajib. Nah, nanti bagaimana hukumnya? Apabila di sini yang pertama, apabila mandinya mandi wajib, ya, apabila mandinya mandi wajib, mandi yang diperintahkan, baik itu yang fardu ataupun yang sunnah, ya. Kalau yang wajib seperti mandi wajib, mandi janabah, ya, mandi hadas besar. Kalau yang sunnah itu seperti mandi Jumat, maka hukumnya bagaimana? Kalau ada air yang masuk tanpa disengaja, ya, ke dalam anggota tubuh kita, fala yabtul as-shaum idza irtasala bis-shaum, maka puasa tidak batal kalau seandainya kita mandinya dengan cara bisod, dengan cara disiram ataupun pakai shower, ya, disiram pada kita, maka kita tidak batal. Wa yabtulu idza irtasala al-inghimas. Tapi di sini kalau mandinya dengan cara kita menyelam ke bawah, ya, makanya hati-hati ketika kita sedang berpuasa, ya, ada kolam renang, kita masuk aja ke dalam, nanti bahaya kalau sampai ada air yang masuk, maka itu akan membatalkan nantinya, ya. Nanti akan membahayakan puasa kita. Mesti hati-hati kita kalau mandi, ya. Jadi di sini mandi, ya, kalau ada air yang masuk ketika kita sedang mandi, kalau mandinya statusnya adalah mandi yang wajib, ya, ataupun mandi yang sunnah yang diperintahkan intinya, ya, maka apabila ada air yang masuk, ya, kalau mandinya dengan cara disiram maka tidak batal. Kalau dengan cara kita masuk ke dalam air maka batal puasanya. Jadi seperti itu. Itu mandi yang diperintahkan. Kemudian bagaimana apabila mandinya tidak diperintahkan? Apabila mandinya memang mandi yang tidak diperintahkan. Idza kana al-ghuslu ghairu ma'mur bih.
Kalau memang mandinya mandi yang tidak diperintahkan, maknanya apa? Kaghusli tabarrudin, seperti mandi untuk mendinginkan badan saja supaya badan kita dingin ya. Atau tanzif, ataupun untuk tanzif itu ya pembersihan saja, pembersihan badan saja. Maka bagaimana? Fayabtulu as-shaum idza sabaqahu al-ma' wa in lam yata'ammad. Maka di sini puasanya akan batal kalau sampai ada air yang masuk walaupun tanpa sengaja. Sawaun irtasala bis-shaum ambil imrimas. Baik itu mandinya dengan cara disiram ya, pakai shower ataupun pakai gayung ataupun pakai yang lainnya, yang penting disiram ya, ataupun dengan cara kita menyelam. Jadi mutlak ya, maknanya baik pakai cara ini ataupun cara itu, baik dengan disiram ataupun dengan tidak disiram, selama ada air yang masuk. Karena mandinya bukan mandi yang diperintahkan dalam syariat. Kalau sampai ada air yang masuk, maka akan membatalkan puasa. Jadi seperti itu ya. Jadi saya ulangi lagi, berkaitan dengan air yang masuk ketika kita sedang mandi dibagi menjadi dua. Ada kalanya mandi wajib, ada kalanya mandi yang diperintahkan oleh syariat ya, seperti mandi wajib ataupun mandi sunnah. Ada yang tidak ya, hanya untuk pendingin saja ataupun untuk pembersih saja. Kalau yang memang diperintahkan oleh syariat, maka apabila ada air yang masuk ke dalam anggota tubuh kita, ya, kalau mandinya dengan cara disiram ataupun pakai shower, maka tidak membatalkan. Tapi kalau mandinya dengan cara dia masuk ke dalam kolam, ya, jadi badannya itu masuk ke dalam lah, entah pakai ember yang besar ataupun pakai memang di kolam ya, maka kalau sampai ada air yang masuk, maka bisa membatalkan puasa kita ya. Jadi mesti hati-hati. Kemudian yang kedua, kalau mandinya tidak diperintahkan, ya, mandinya hanya untuk sekedar pendingin saja ataupun hanya untuk pembersih saja, maka kalau ada air yang masuk, ya, tanpa sengaja tentunya, bagaimana di sini? Maka batal puasanya, ya, baik itu dengan cara mandi disiram ataupun dengan cara mandi dia masuk ke dalam air tersebut. Jadi seperti itu, mesti hati-hati. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan ibadah puasa sehingga menuju ibadah puasa yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.